Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera buat semeton umat Hindu dimanapun Anda berada, dan sahabat Moksha Channel dimanapun Anda berada, semoga selalu bahagia dan selalu diberkati oleh ide Sang Yang Widi Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kali ini saya akan mencoba ya menjawab pertanyaan netizen ya. Jadinya ada yang bertanya, Pak, coba dibahas bagaimana hukumnya atau ayat-ayat yang menyatakan bahwa boleh nggak umat Hindu pindah ke agama lain, ya, seorang Hindu pindah ke agama lain, ya. Nah, menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 yang mengatakan bahwa negara menjamin kebebasan setiap penduduk, setiap warga negara Indonesia untuk memeluk keyakinan kepercayaan agamanya, ya, sesuai dengan keyakinannya, ya. Jadi setiap warga negara bebas ya untuk memeluk keyakinannya masing-masing. Bagaimana menurut pandangan agama Hindu? Nah, untuk menjawab apakah di Hindu itu boleh pindah agama atau tidak boleh pindah agama. Nah, saya akan mencoba untuk ini ya, memakai acuan rujukannya kepada Weda ya. Ini kitab suci Weda ya. Ya, jadi kitab suci Weda. Nah, di dalam Mandala 7, Suta 2, Mantra 2 ya. Di sini disebutkan bahwa kebaktian kepada leluhur, Pitra Puja, ya. Ajaran suci Weda di samping mengamanatkan untuk memuja Tuhan Yang Maha Esa, para dewata juga diamanatkan untuk memuja leluhur. Karena pada hakikatnya para leluhur adalah perwujudan atau pengejawantahan dewata. Atau dalam bahasa Sanskertnya Pitro Dewo Bawa, Metro Dewo Bawa. Ayah adalah perwujudan dewata, ibu adalah perwujudan dewata. Roh suci leluhur yang telah mencapai pembebasan atau moksha bersatu dengan Brahman, Tuhan Yang Maha Esa. Ada dua jenis leluhur ya. Jadi di sini dikategorikan ada dua jenis leluhur. Apa aja itu? Ya, yakni yang karena karmanya yang baik memperoleh sorga atau mencapai moksha. Sedangkan yang karena karmanya sangat buruk memperoleh neraka. Selanjutnya, kepada mereka yang mendapat tempat yang baik, sorga atau neraka, dimohonkan karunia-Nya. Sedang yang berada di dalam lembah neraka, keturunannya patut mendoakan dan berbuat baik untuk membebaskan mereka dari lembah kesengsaraan itu. Bila keturunan seseorang berbuat baik, leluhurnya yang telah mencapai sorga akan memperoleh kebebasan atau moksha, dan yang di lembah neraka terangkat bebas. Sebaliknya, bila kita berbuat jahat di dunia ini, leluhur kita yang di sorga sangat kecewa dan menderita. Demikian pula leluhur kita yang berada di lembah neraka semakin menderita pula di sana. Nah, jadi di sini adalah di dalam Weda sudah acuannya adalah pemujaan terhadap leluhur. Ya. Jadi leluhur ini dibagi dua jenis seperti di Weda sudah disebutkan tadi ya, bahwa ada yang leluhur yang bisa mencapai moksha, menyatu dengan Brahman, menyatu dengan ide Sang Yang Widi, dan ada juga leluhur yang jatuh ke lembah neraka. Kembali lagi, jadi seperti kalau kita kan dibilang jangan lupakan luhur, nak ngesapkan leluhur, makanya hidupnya nggak makanya hidupnya itu nggak bener, kan biasanya orang tua ngomong begitu ya. Nah, di sini kita akan mengacu bahwa apakah kita boleh memuja leluhur. Nah, seperti yang tadi
di Weda dijelaskan bahwa leluhur itu akan memberkati kita kalau beliau sudah mencapai alam moksa, ya, sudah menyatu dengan Tuhan. Jadi kita sebagai keturunannya, ya, kita sebagai orang yang masih diberi badan jasmani, ya, disitulah kita kesempatan untuk mendoakan leluhur kita agar leluhur kita itu meningkat karmanya, meningkat lokanya, ya, biar berada di alam sorga, ya. Disitulah kita sebagai keturunannya wajib untuk selalu berdoa, ya, mendoakan kepada para leluhur kita, ya. Kita kan nggak tahu, ya, apakah pada masa hidup beliau bagaimana kehidupannya, kita kan nggak tahu, ya. Apakah beliau sudah menyatu dengan Tuhan, apakah beliau masih inkarnasi, menjalani inkarnasi, atau beliau masih mengalami siksaan di alam neraka, ya, di planet neraka. Kita nggak tahu. Nah, makanya kita sebagai beliau akan merasa senang. Nah, bagaimana kalau keturunannya di dunia ini berbuat jahat, ya, berbuat pokoknya berbuat jahat, ya, dan apalagi kita pindah agama, ya, tentu ini sangat mengecewakan para leluhur kita, ya. Jadi leluhur kita yang sedang di dalam neraka di bawah, ya itu akan kecewa karena kita sebagai keturunannya tidak bisa menolong. Nah, disitulah fungsinya kita sebagai keturun-keturunnya ikut mendoakan para leluhurnya. Biasanya kan kalau sudah pindah agama, ya, di agama tersebut kan juga sudah ada doktrin, ya, tidak boleh, ya, tidak boleh mendoakan keluarganya, bahkan orang tuanya, ya. Jadi ada itu. Nah, jadi bagaimana kalau sudah pindah, terus ya nggak bakalan mendoakan orang tuanya. Ini kebanyakan, nggak semua, ya, tapi kebanyakan. Nah, disitulah kita dasarnya, ya, sebagai orang tua nih, ya, sebagai orang tua jangan menggampangkan, ya, begitu anaknya pacaran, terus mau menjenjang kawin, ya, dengan beda agama, ya, alasannya apa? Ya, di agama ini itu cewek biasanya ikut cowok, ikut suaminya, karena kita berlaku sistem patrilineal. Ya, itu betul. Tetapi maksudnya zaman dahulu membuat peraturan-peraturan itu untuk di kalangan sesama Hindu, bukan untuk keluar, ya. Karena, ya, semua agama itu tidak sama. Nanti saya akan terangkan apakah semua agama itu sama, ya. Nanti ada di Manawdharma Sastra, ya. Nah, kembali lagi saya ke leluhur tadi. Saya tadi bercerita tentang leluhur yang mengalami nasib buruk, yaitu karma dengan karma buruk, ya. Beliau berada di lembah neraka. Nah, bagaimana dengan para leluhur-leluhur kita yang sudah mencapai kemajuan, ya? Beliau berinkarnasi ribuan kali, ya. Nah, sehingga beliau sudah mencapai alam yang paling bagus, ya. Alam dewa, alam sorga, terus alam para dewa. Nah, dan yang terakhir adalah menyatu dengan Brahman, menyatu dengan Tuhan. Nah, ini beliau sudah karena sudah menyatu dengan Tuhan, ya, otomatis beliau adalah Brahman sendiri, ya, yang sudah mencapai moksha, pembebasan dari lahir hidup mati, lahir hidup mati. Nah, kita disinilah sebagai sebagai pewarisnya, sebagai keturunannya, ya, kita berdoa agar kita keturunannya dilindungi dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal ekonomi yang lagi anjlok dan lain sebagainya. Silahkan berdoa kepada leluhur dan kepada Tuhan tentunya, ya. Jadi apakah di sini politisme? Enggak, karena kan menyatunya Atman dengan Paramatman itu, menyatunya Atman dengan Tuhan itu kan, ya, adalah Tuhan sendiri, ya. Tidak ada perbedaan.
katakanlah air laut ya. Nah, air laut yang ada, air yang ada di sungai yang mengalir dari semua arah akan menyatu di lautan. Nah, kalau sudah menyatu di lautan, ya orang akan otomatis menyebutnya laut, bukan lagi sungai. Agama ini kan ada namanya trirena. Tri ada 3, rena adalah utang. Ya, jadi utang kepada siapa? Kita utang kepada Dewa Rena. Ya, Dewa Rena, Resi Rena, Pitra Rena. Jadi ada 3 utang kita. Utang kepada Tuhan, ya. Jadi kita ini diciptakan oleh Tuhan, Ide Sengeng Widi. Ya, kita wajib membayarnya. Bagaimana cara membayarnya? Ya, dengan rasa bakti, tulus ikhlas, ya, sembahyang, mengadakan yajna, ya, persembahan-persembahan, dan mencintai seluruh makhluk hidup. Itu adalah cara kita berbakti kepada Tuhan. Ya. Nah, untuk kepada Resi Rena adalah kenapa kita berutang kepada Resi? Karena melalui Resi-Resi lah, melalui para guru suci lah, kita ini bisa menyerap ilmu pengetahuan jenana, yaitu agama, ya, yang kita bisa menyeberangi dari lautan dosa menuju lautan yang suci, ya. Jadi ya karena kita penuh dosa dengan karma-karma buruk, karena kita mendapatkan bimbingan ajaran dari guru suci, ya kita tahu widya dan awidya, kegelapan dan penerangan. Kita bisa melewati lautan dosa. Ya. Nah, yang terakhir ini adalah Pitra Rena. Ya, Pitra Rena ini adalah ya kita berutang kepada ya para leluhur kita, ya, kepada orang tua kita. Bagaimanapun cara membayar utang kepada orang tua, leluhur, itu tidak akan terbayarkan. Ya, apalagi kita mengecewakan lagi dengan pindah agama. Ini sangat-sangat menyakitkan. Satu hal, kalau orang tua tidak merestui, jangan sekali-sekali untuk menentangnya. Jangan sekali-sekali untuk melawannya. Ya, itu biasanya terwujud, ya, apabila tidak direstui orang tua. Karena apa? Seperti di Weda sudah dijelaskan, yaitu Pitro Dewa Bawah, Metro Dewa Bawah. Ya, kita harus selalu hormat kepada orang tua. Ya, jangan kita benar-benar kita durhaka kepada orang tua. Selama hidupnya tak akan pernah bahagia. Nah, itu. Nah, di sini di dalam Trirena tersurat prasasti kawitan, ya, leluhur yang berbunyi. Nah, ini. Proti Sentano, kalau kamu lupa dengan leluhurmu, kayanganmu, maka terkutuklah engkau. Tidak akan pernah cocok bersaudara. Menderita penyakit, jauh kewibawaannya, dan dihukum oleh buta kala. Nah, ya, jadi kalau kita lupa dengan leluhur, itulah akibatnya. Dan di Manawa Dharma Sastra, bab 6, sloka 35, juga dijelaskan. Ini langsung saya terjemahannya, ya. Kalau ia telah membayar utangnya kepada Tuhan atau Brahman, kepada leluhur, kepada orang tua, ya, hendaknya ia menunjukkan pikiran untuk mencapai pembebasan terakhir atau moksa. Tetapi ia yang mengejar pembebasan terakhir tanpa menyelesaikan 3 macam hutangnya akan tenggelam ke bawah lembah neraka. Ya, jadi seseorang yang belum bisa membayar hutangnya kepada yang disebutkan dalam Trirena tadi, dia akan jatuh di lembah neraka. Nah, disinilah kita tugas seorang anak, tugas seorang keturunannya, ya, begitu orang tuanya, leluhurnya sudah tidak ada, ya, dia harus menyelesaikan, ya, upacara ngaben, ya, kremasi, ya. Jadi dan mendoakan selalu semoga para orang tua yang sudah meninggal itu harus didoakan, ya, agar terbebas dari hukuman neraka. Nah, ini putra, ya, berasal dari
salah satu nama loka atau planet neraka ya. Tujuannya di sini apa? Seseorang yang mempunyai putra putri ya, bukan dia sekedar melahirkan ya, terus dia nanti akan apa, biar dia di hari tuanya tidak susah ya, ya itu betul. Tetapi tujuan utama dari mendapatkan atau memiliki putra putri adalah yaitu tadi, biar dia kalau sudah menjadi leluhur, kalau dia sudah tidak ada di dunia ini, putra putrinya yang ini yang tugasnya mendoakan ya. Nah, bagaimana kalau putra putrinya pindah agama ya, terus tidak pernah mendoakan, ya percuma kita punya anak ya. Nah, makanya di sini saya berharap ya, umat Hindu khususnya, jangan kita terlalu lemah, jangan kita terlalu lembek ya. Begitu dengan orang Hindu, wah terlalu banyak peraturan, wah dia kurang ini, kurang itu, kerjaannya apa, siapa keturunannya, apa wangsanya, dan lain sebagainya. Nah, tetapi begitu sama orang lain, akhirnya apa? Dikasih. Ya silakan. Kita kan menganut sistem patrilineal ya. Jadi perempuan harus ikut suami. Ya, jadi mereka ya sudah membiarkan. Ya kan semua agama sama. Nah, itu yang rata-rata alasannya ya. Jadi kita juga sangat sedih ya. Nah, berdasarkan hasil survei, orang-orang yang pindah agama Hindu ke agama yang lain, ya, itu hasil survei itu 75% itu wanita, perempuan. Ya, dengan alasan patrilineal tadi. Ya, dengan gampangnya, dengan mudahnya diambil sama orang lain. Ya, saya lihat tuh artis-artis Bali ya, yang berasal dari Bali, yang di agama Hindu, ya, terus dapatkan suami non Hindu. Ya, alasannya itu mudah sekali. Nah, orang tuanya itu nggak berpikir panjang. Nah, jadi disinilah ya seperti dalil-dalil atau dasar-dasar yang saya sebutkan di atas tadi, ya berdasarkan Weda, ya berdasarkan sastra juga ya, bahwa ya di agama Hindu ya di Manawa Dharma Sastra juga ya disebutkan seperti tadi saya sebutkan ya, ya sebaiknya jangan pindah agama. Bukan sebaiknya, harusnya jangan pindah agama. Apalagi laki-laki yang disebut dengan apa kalau di Bali istilah pait bangkung. Weh, bani ya bukan sangah gara-gara naluh. Nah, kan ada istilah seperti itu. Ya, janganlah ya, kita masih punya hutang trirena ya, seperti tadi disebutkan, kalau kita belum bisa membayar hutang kita kepada Tuhan, kepada resi, kepada leluhur, ya jangan berharap kita bahagia ya, meskipun sudah pindah agama ya. Ya, jadi ya, sekian dan terima kasih. Ya, jangan lupa subscribe dan komen. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Om Santi, Santi, Santi. Oh.